Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi syarrafal qulub bidzikrihil maqamil mahmud wa liwa'il ma'qud wa syafa'atil uzma yawmas suhud maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, habaibuna al-fudala wal kurama wal syurafa, wabil khusus Habib Yahya Al-Aidarus. Semoga Allah memanjangkan umurnya, menyehatkan badannya, fi khairin wa lutuf wal afiyah, amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula Bapak Yakub sahibul bait, juga Bang Sukron ya. Begitu juga Pak Imam dan Bang Onoy dan semua yang hadir di majelis ini. Atalallahu umrakum wa wasa'a rizqakum wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah, ala husnil khatimah, ala husnil khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita suatu nikmat yang besar, nikmat berkumpul di dalam majlis yang penuh mulia, yakni majlis di dalamnya disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, dan di majlis ini disebutkan nama Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini termasuk nikmat yang begitu besar, karena majlis seperti ini adalah majelis yang dihadiri oleh orang-orang yang diberi oleh Allah rizki memang dikehendaki di dalam kebaikan, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW, man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, orang tersebut kebaikan di dalamnya, maka dia digiring di dalam majelis-majelis, digiring di dalam kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah, di majelis ini juga tidak lupa di dalamnya dibahas tentang ilmu, ya, yang mana ilmu itu adalah sesuatu yang perlu kita cari, karena ilmu itu yang bisa menggiring kita selalu dekat kepada Allah dan menjadikan kita mengetahui banyak tentang apa-apa yang baik, tentang apa-apa yang buruk. Alhamdulillah, di majelis ilmu, majelis zikir yang penuh barokah ini kita diberikan oleh Allah rizki, sebagaimana Al-Imam Al-Haddad di dalam maqalahnya mengatakan, man yuridullah, barang siapa yang Allah, man ahabbahullah, barang siapa yang Allah cinta kepada suatu hamba, wa arada bihi khairan, kemudian Allah menghendaki kebaikan kepadanya, yassarahu fi'lal khair, maka Allah akan memudahkan baginya di dalam mengerjakan kebaikan. Itu alamat cintanya Allah kepada hamba. Sebaliknya, kata Imam Haddad, man abghadahullah wa iyyadubillah, barang siapa yang Allah murka kepada suatu hamba, wa arada bihi syarr, kemudian Allah menghendaki kepadanya kejelekan, maka yassarahu li fi'li syarr, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi dia untuk melakukan kejelekan, ya, yang mana ilmu itu adalah sesuatu yang perlu kita cari, karena ilmu itu yang bisa menggiring kita selalu dekat kepada Allah dan menjadikan kita mengetahui banyak tentang apa-apa yang baik, tentang apa-apa yang buruk. Alhamdulillah, di majelis ilmu, majelis zikir yang penuh barokah ini kita diberikan oleh Allah rizki, sebagaimana Al-Imam Al-Haddad di dalam maqalahnya mengatakan,
Man yuridullah, barang siapa yang Allah, man ahabbahullah, barang siapa yang Allah cinta kepada suatu hamba, wa arada bihi khairan, kemudian Allah menghendaki kebaikan kepadanya, yassarahu fi'lal khair, maka Allah akan memudahkan baginya di dalam mengerjakan kebaikan. Itu alamat cintanya Allah kepada hamba. Sebaliknya, kata Imam Haddad, man abghadahullah, wa iyadzubillah, barang siapa yang Allah murka kepada suatu hamba, wa arada bihi syarr, kemudian Allah menghendaki kepadanya kejelekan, maka yassarahu li fi'li syarr, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi dia untuk melakukan kejelekan. Sa'am aba, kata Imam Haddad, mau nggak mau, ya, mau nggak mau, kalau dia dicintai Allah, dia gampang di dalam melakukan ketaatan. Kalau dia sedang dimurkai oleh Allah, maka mau nggak mau dia akan dimudahkan melakukan kejahatan atau kejelekan. Alhamdulillah, kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang di luar majelis, ya, yang sekarang majelisnya majelis penuh maksiat, wa iyadzubillah. Kita dikiring oleh Allah di dalam majelis yang penuh kebaikan. Alhamdulillah. Ini mahabbah, ini kecintaan Allah kepada kita. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus shalihat yaj'al lahum rahmatil wuddan, yaj'al lahum rahmatul wuddan. Wahai orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, sesungguhnya Allah akan jadikan mereka itu wuddan, orang yang dikasihi, orang yang disayangi oleh Allah, selagi dia beriman dan beramal soleh. Alhamdulillah, kita hadir di majelis ini tak lain dan tidak bukan ingin mengharap ridho Allah, karena di dalam majelis ini disembunyikan di dalamnya ridho Allah. Kita husnuzon saja, ya, husnudon kepada Allah, husnudon kepada ibadullah, ya, sebagaimana Rasulullah SAW, khoslatani, dua perkara, laisa fawqahuma syai', dua perkara ini tidak ada yang menandingi di atas paling baiknya sesuatu, yakni pertama husnudon billah wa husnudon bi ibadil, harus husnudon kepada Allah. Kita hadir di majelis ini, kita husnudon, dosa-dosa kita bakalan diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita bakalan kabulkan, kita husnudon, ya. Kata Imam Haddad di dalam makalahnya, idza saluhat niyatuhu balaghat umniyatuh, barang siapa yang baik niatnya, hadir di dalam majelis niatnya baik oleh Allah di dalam majelis yang penuh kebaikan. Alhamdulillah. Ini mahabbah, ini kecintaan Allah kepada kita. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus shalihat yaj'al lahum rahmatil wuddan, yaj'al lahum rahmatul wuddan. Wahai orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, sesungguhnya Allah akan jadikan mereka itu wuddan, orang yang dikasihi, orang yang disayangi oleh Allah, selagi dia beriman dan beramal soleh. Alhamdulillah, kita hadir di majelis ini tak lain dan tidak bukan ingin mengharap ridho Allah, karena di dalam majelis ini disembunyikan di dalamnya ridho Allah. Kita husnuzon saja, ya, husnudon kepada Allah, husnudon kepada ibadullah, ya, sebagaimana Rasulullah SAW, khoslatani, dua perkara, laisa fawqahuma syai', dua perkara ini tidak ada yang menandingi di atas paling baiknya sesuatu, yakni pertama husnudon billah wa husnudon bi ibadil, harus husnudon kepada Allah. Kita hadir di majelis ini, kita husnudon, dosa-dosa kita bakalan diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita bakalan kabulkan, kita husnudon,
Ya, kata Imam Haddad di dalam makalahnya, idza saluhat niyatuhu balaghat umniyatuh. Barang siapa yang baik niatnya, hadir di dalam majelis niatnya baik, balaghat umniyatuh, maka apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan bakalan dikabulkan. Sekelas majelis maulid yang di dalamnya kita berharap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nama lainnya juga di dalam Dalailul Khairat disebutkan Ahlul Wafa. Rasulullah itu bukan nama Muhammad saja, namanya banyak Rasulullah itu. Termasuk Ahlul Wafa, orang yang sangat wafa, sangat jika diminta oleh seseorang nggak pernah nolak. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di syair Imam Busiri mengatakan, hasya wa kalla an yuhrimal raji makarimahu aw yarji al jar wa huwa ghairu muhtarami. Hasya wa kalla, kata Imam Busiri, mustahil bagi seseorang yang berharap kebaikannya Rasul kemudian tidak kasih, mustahil. Umpamanya antum pengen hajat antum terkabul, tawassul kepada Rasul, mustahil Rasul nggak ngasih, mustahil, kata Imam Busiri. Au yarji al-jar wa huwa ghairu muhtarami, atau seseorang yang berharap kepada beliau Rasulullah SAW kemudian dia pulang, dia dalam keadaan menyesal, mustahil itu terjadi, kata Imam Busiri. Maka sepatutnya bagi para pecinta Nabi Muhammad SAW ketika menghadiri Maulidun Nabi Muhammad SAW, perbanyak niat soleh, perbanyak dah yang hajatnya apapun, urusan dunia udah antum sebut semua, berkah daripada majelis ilmu, majelis maulid, semua akan dikabulkan, dilancarkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian kembali lagi masalah husnudzon. Kata Imam Syafi'i, sahibul husnudzon la yakhib abadan wa in akhta. Orang yang husnudzon itu nggak bakalan menyesal walaupun itu posisinya dia salah. Kembali lagi masalah husnudzon. Kata Imam Syafi'i, sahibul husnudzon la yakhib abadan wa in akhta. Orang yang husnudzon itu nggak bakalan menyesal walaupun itu posisinya dia salah. Umpamanya dia husnudzon kepada wanita yang keluar malam, ya, jam 2 malam buka aurat, tapi dia husnudzon, mungkin kainnya nggak ada, yang tetap dia husnudzon. Padahal husnudzonnya salah, tetap sahibul husnudzon la yakhib, bakalan mendapatkan thaub, bakalan mendapatkan ganjaran dengan husnudzonnya. Paham ya? Makanya para aulia itu husnudzonnya luar biasa. Bahkan Al-Habib Saleh Al-Attas, itu gurunya Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas, termasuk kibarul aulia pada zamannya Habib Saleh Al-Attas, termasuk yang mengarang manakibnya itu Al-Habib Ali bin Husain Sahib Bungur. Nama kitabnya Tajul A'ras li Manakibi Habib Saleh Al-Attas. Habib Saleh Al-Attas ini luar biasa. Beliau saking husnudzonnya, ditanya oleh para pecintanya, antum ya Habib Saleh husnudzon balighah, ente ini Habib Saleh, masya Allah husnudzon antum udah kelewatan batas sama orang, ya. Akhirnya simple jawabannya Habib Saleh Al-Attas, la taqa fil jarah illa dubab. Nggak ada sesuatu yang ingin senang berada di kotoran terkecuali lalat, kata Habib Saleh. Orang yang senang suudon, orang yang senang gibahin orang, itu hakikatnya dia umpamanya lalat yang senang hinggap di kotoran manusia wa iyadzubillah. Begitu gambarannya Habib Saleh Al-Attas. Masya Allah Habib Saleh Al-Attas. Habib Saleh Al-Attas ini mendapatkan kewalian yang begitu besar karena takzim beliau kepada tamu. Salah satu manakib beliau itu saking memuliakan tamu. Habib Saleh terkenal, termasuk dalam manakib beliau, Habib Saleh ini saking memuliakan tamu. Ketika tamunya, setiap tamu yang ke Habib Saleh itu beristirahat di rumah Habib Saleh. Akhirnya beliau menyiapkan kamar, Habib Saleh menyiapkan kamar untuk tamunya. Ketika tamunya sudah terlelap tidur, beliau Habib Saleh ini, beliau
memijit kakinya tamunya ketika tamunya terlelap tidur, pelan-pelan dipijit ya. Umpamanya kalau bahasanya di di servis dengan full service ya. Tamunya itu kayak bak raja dibuat sama Habib Soleh. Itu yang beliau dapatkan makom yang begitu tinggi, termasuk di dalam amalan, di dalam memuliakan tetamu. Itu para aulia kayak gitu, rahmatnya kepada manusia, rahmatnya kepada hewan luar biasa. Bukan hanya manusia saja, hewan saja rahmatnya luar biasa. Itu hiasan para aulia. Sebagaimana kalau Al-Fakir bahas lebih dalam lagi masalah rahmah kepada hewan itu di dalam kitab-kitab banyak, termasuk Al-Imam Said Ahmad Ar-Rifai. Said Ahmad Ar-Rifai, siapa yang enggak kenal kewalian beliau ya? Said Ahmad Ar-Rifai ini kalau enggak salah beliau daripada karomahnya yang begitu besar, termasuk orang yang ketika ziarah kepada pusara suci Nabi Muhammad SAW itu Rasulullah mengeluarkan tangannya dan disaksikan oleh 10.000 santri Al-Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Ketika ziarah kepada pusara suci Nabi Muhammad SAW itu Rasulullah mengeluarkan tangannya dan disaksikan oleh 10.000 santri Al-Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifai pada zaman tersebut ya. Beliau cium tangan Rasulullah. Ini makom tingginya Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Sayyid Ahmad Ar-Rifai mendapatkan makom yang begitu tinggi, termasuk amalannya adalah ar-rahmah lil haywan. Sangat memuliakan, sangat mengasihi kepada hewan-hewan. Paham ya? Termasuk beliau itu ya terkenal. Beliau suatu ketika beliau ketika mau sholat tahajud, ada kucing di kum. Kum itu kalau bahasa Arabnya ini apa namanya? Lengan baju. Orang Arab dulu zaman dulu itu lengan bajunya besar-besar. Ya. Lengan bajunya besar-besar. Sayyid Ahmad Ar-Rifai Al-Hasani ini ketika beliau bangun, beliau mendapati ada kucing lagi tidur. Akhirnya beliau nggak mau bangunin ini kucing, beliau gunting pakaiannya, kemudian pelan-pelan beliau keluarkan tangannya, gunting. Akhirnya dia sholat kembali. Ketika selesai sholat, tunggu kucingnya pergi, baru diambil lagi kayaknya, dijahit kembali. Itu Imam Ahmad Ar-Rifai. Terkenal juga Imam Ahmad Ar-Rifai ini, masya Allah, luar biasa. Termasuk Imam Ahmad Ar-Rifai saking memuliakan hewan. Jangan ini sekelas hewan pun dimuliakan, apalagi manusia ya. Ini Imam Ahmad Ar-Rifai pernah juga suatu ketika ada di satu kampung itu ada anjing itu memiliki penyakit judam. Judam itu rontok, dagingnya rontok-rontok ya. Itu penyakit judam. Ini anjing ini karena penyakit judam itu sifatnya menular, jadinya diusir. Setiap rumah-rumah satu kampung terkenal dah anjing ini. Kalau lewat satu rumah pasti diusir. Akhirnya lewat di hadapan Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Ketika melihat tersebut, Sayyid Ahmad Ar-Rifai langsung memandikannya, memberikan makanan tiap hari sampai 40 hari. Makanan, minuman, dimandikan. Akhirnya sampai bersih ini anjing, beliau mengeluarkan dari tempat yang beliau buat rumah kecil untuk anjing dan dia beri makan, dia beri minum. Akhirnya 40 hari, setelah 40 hari ini anjing sembuh. Imam Ahmad Ar-Rifai keluar dengan anjingnya. Ini orang kampung kaget semua ya. Ini anjing kok jadi bersih, terus seger, gemuk. Ditanya Imam Ahmad Ar-Rifai, antum ini yang buat anjing ini seperti ini wahai Imam Ahmad? Naam, kenapa kok sampai segininya antum sama anjing ini? Akhirnya Imam Ahmad mengatakan, ana takut kelak di yaumil kiamah, ana ditanya nanti sama Allah, kenapa antum tidak menolong, tidak merahmati makhlukku ketika lagi terkena musibah? Ini yang ana tidak
inginkan. Makanya rahmat kasih sayang para aulia ya terlebih-lebih kepada manusia, ke hewan luar biasa ya. Insyaallah kita tiru sedikit ya. Umpamanya dah. Kalau antum di kamar mandi ada umpamanya semut ke hewan luar biasa ya. Insyaallah kita tiru sedikit ya. Umpamanya dah. Kalau antum di kamar mandi ada umpamanya semut di dalam genangan air ya, minta tolong ya, semut yang tenggelam umpamanya, antum bantuin, jangan ditonton ya, apalagi antum tambah tenggelamin, kasihan ya semut, kasihan ya. Antum niatin biar mendapatkan syafaat ya. Bersabda Rasulullah SAW, la tahkiranna ma'rufa syai'an, jangan pernah kalian meremehkan kebaikan walaupun sekecil apapun ya, sekecil apapun. Umpamanya semut antum bantu ya. Sebagaimana Imam Ali Zainal Abidin pernah mengatakan di dalam makalahnya, Innallaha khaba'a thalas bi thalas, Allah itu menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Khaba'a ta'atahu li khaba'a ridahu fi ta'atih, Allah menyembunyikan ketaatannya di dalam keridho. Allah menyembunyikan keridoannya di dalam ketaatan ya. Maka jangan pernah kita menyembunyikan ketaatan walaupun sekecil apapun. Barangkali keridoan Allah ada di dalamnya, kata Imam Ali Zainal Abidin. Kemudian yang kedua, kata Imam Ali Zainal Abidin, wa innallaha khaba'a sukhtu fi maksiatih, Allah menyembunyikan kemurkaannya di dalam kemaksiatannya. Maka jangan pernah meremehkan kemaksiatan walaupun sekecil apapun. Barangkali kemaksiatan yang kecil itu di dalamnya ada murkanya Allah, wa iyadu billah, yang menyebabkan kita masuk dalam golongan saki, orang yang celaka ketika yaumil kiamah, masuk di dalam nerakanya Allah, wa iyadu billah. Ketiga, kata Imam Ali Zainal Abidin, innallaha khaba'a awliya'ahu fi 'abdih, sungguhnya Allah menyembunyikan kekasih-kekasihnya di dalam hamba-hambanya. Maka jangan pernah sekali-kali suudzon sama hamba-hamba Allah. Barangkali di dalam hamba yang antum suudzon tersebut, dia termasuk wali min auliya'illah. Karena pada zaman akhir termasuk alamatus sa'ah, termasuk tanda kiamat itu para aulia itu masturin, semua tertutup udah. Tambah zaman akhir mereka semua itu main belakang layar saja dah ya. Karena semakin fitnah yang begitu banyak. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.